Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Kerinduan Segala Zaman bersama saya Dr. Grace Rantung. Para pendengar sekalian, program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu suatu buku yang diilhamkan Tuhan dan telah tercatat di Library of Congress sebagai buku biografi Yesus yang telah menjadi favorit. Dan dengan tuntunan Roh Kudus, kehidupan banyak sekali orang telah diubahkan melalui buku ini, karena buku ini khusus membahas tentang juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, para pendengar yang budiman, kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab 60 dengan judul Undang-Undang Kerajaan yang Baru. Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Bila saudara memiliki komentar atau pertanyaan mengenai pembahasan pada saat ini. Nah, saat ini kita membahas bab yang ke-60 dengan judul Undang-Undang Kerajaan yang Baru. Bersama dengan saya, Dr. Alvin sebagai narasumber. Shalom Dr. Alvin. Shalom Dr. Grace. Dan saya ditemani dua ibu yang cantik, Ibu Doli Romagit. Shalom Dr. Grace. Dan Ibu Jenny Tarigan. Shalom Ibu Jenny. Shalom Dr. Grace. Persilakan Dr. Alvin untuk ringkasan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mempelajari tentang Undang-Undang Kerajaan yang Baru, dari pasal yang ke-60 buku Kerinduan Segala Zaman ini, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami datang kembali kepadamu pada saat ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya ketika kami mempunyai waktu yang indah seperti pada saat ini, Roh Kudus-Mu menuntun kami kepada suatu pengalaman yang indah lagi, pengalaman yang baru dalam bertumbuh dan pengenalan yang lebih dalam akan Yesus Kristus. Biarlah ketika kami mempelajari kebenaran ini, hati kami diperbaharui lagi, di mana Roh Kudus boleh tinggal dan menghidupkan tabiat Yesus dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang Undang-Undang Kerajaan yang Baru. Yang lalu kita telah membahas bagaimana ibu berserta dengan dua anaknya, Yohanes dan Yakobus, datang untuk meminta ketika Yesus mendirikan kerajaannya untuk duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan ketika ke-10 murid yang lain mendengar permohonan dari Yakobus dan Yohanes, mereka ini merasa sangat tidak senang. Justru tempat yang paling tinggi dalam kerajaan itulah yang sedang dicari-cari oleh mereka. Dan mereka begitu marah ketika kedua murid itu tampaknya telah mendapat kedudukan yang lebih baik daripada mereka semua. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi pertikaian terjadi tentang siapa seharusnya yang terbesar, tampaknya akan timbul kembali ketika Yesus yang memanggil mereka kepadanya dan mengatakan kepada murid-murid yang sedang marah itu dengan perkataan, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kerajaan-kerajaan duniawi, kedudukan berarti membesarkan diri. Rakyat harus ada demi kepentingan golongan-golongan yang sedang memerintah. Pengaruh kekayaan, pendidikan merupakan banyak ikhtiar yang digunakan untuk menguasai rakyat jelata agar menguntungkan para pemimpin tersebut. Golongan-golongan yang lebih tinggi harus memikirkan, mentaati dan melayani, sebagaimana halnya dengan segala perkara yang lain. Agama merupakan persoalan kekuasaan. Rakyat jelata diharapkan percaya dan menjalankan sama seperti petunjuk yang diberikan oleh atasan tersebut. Hak manusia sebagai manusia untuk berpikir dan bertindak bagi dirinya sama sekali tidaklah diakui. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus sedang mendirikan sebuah kerajaan di atas prinsip-prinsip yang berbeda dengan apa yang kita alami di dunia ini. Yesus memanggil manusia bukan kepada kekuasaan,
melainkan kepada pelayanan. Orang yang kuat menanggung kelemahan orang yang lemah. Kuasa, kedudukan, talenta, pendidikan memberikan kepada para pemiliknya suatu kewajiban yang lebih besar. Bukan untuk dirinya, tetapi untuk melayani orang-orang lain. Melayani sesamanya manusia. Kepada murid-murid Kristus inilah yang paling rendah sekalipun Yesus mengatakan, sebab semuanya ini terjadi oleh karena kamu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di antara murid-murid Yesus, Kristus menjadi seorang penjaga dalam segala pengertian. Seorang penanggung beban. Yesus turut merasa kemiskinan mereka. Yesus mempraktekkan penyangkalan diri untuk kepentingan orang banyak. Yesus berjalan di hadapan mereka untuk melicinkan tempat-tempat yang sulit. Dan tidak lama kemudian, Yesus akan menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini dengan memberikan nyawanya sendiri. Prinsip dasar inilah yang digunakan oleh Kristus untuk bertindak, untuk menggerakkan anggota-anggota jemaat pada saat ini yang menjadi tubuhnya, tubuh Kristus. Rencana dan dasar keselamatan dari semua proses pelayanan ini hanya satu, adalah kasih. Di dalam kerajaan Kristus, orang-orang yang terbesar mengikuti teladan yang telah diberikan Yesus dan akan bertindak sebagai gembala-gembala kawanan dombanya. Perkataan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 19 dan 10 ayat 33 menyatakan keluhuran dan kehormatan sejati dari kehidupan Kristen. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba bagi semua orang. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kata hati jiwa itu harus dibiarkan dalam keadaan tidak terkekang. Tidak seorang pun harus mengendalikan pikiran orang lain, menghakimi bagi orang lain, atau menentukan kewajibannya bagi orang lain. Allah memberi setiap jiwa kebebasan untuk berpikir, serta mengikuti keyakinannya sendiri. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tidak seorang pun berhak mencampurkan kepribadiannya sendiri dengan kepribadian orang lain. Di dalam segala perkara ini yang menyangkut prinsip, hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Saudara-saudaraku, di dalam kerajaan Kristus tidak ada penindasan kaum ningrat. Tidak ada paksaan untuk budi pekerti kita. Malaikat-malaikat surga tidak datang ke dunia ini untuk memerintah dan untuk memaksakan penghormatan kepada diri mereka, melainkan mereka sebagai pesuruh kemurahan bekerja sama dengan manusia, mengangkat derajat manusia yang benar-benar sudah binasa karena dosa itu. Prinsip-prinsip dan perkataan di dalam ajaran juru selamat, di dalam keindahan ilahinya yang ini diingat baik-baik oleh murid-murid yang kekasih sampai pada masa hidupnya berakhir. Beban kesaksian Yohanes kepada sidang-sidang di buku Wahyu ialah, sebab inilah berita yang telah kami dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita saling mengasihi. Demikianlah kita ketahui bahwa kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Inilah roh yang memenuhi jemaat yang mula-mula. Jemaat yang mula-mula dan sekarang ini juga. Sesudah kecurahan Roh Kudus di hujan awal itu, kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati, sejiwa, dan tidak seorang pun berkata di antara mereka bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah milik mereka sendiri. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Dan dengan kuasa yang besar, para rasul itu yang tadinya terpisah-pisah dengan pemikiran mereka, sekarang menjadi satu, memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, Injil ini, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Biarlah kehidupan di mana pelayanan kasih akan menjadi pelayanan kita. Mulai dari kehidupan rumah tangga masing-masing kita. Hubungan antara saya dan istri, antara istri dan suami, antara orang tua dan anak-anak. Pelayanan kasih ini akan ditunjukkan juga, yang akan keluar kepada jemaat, kepada masyarakat, di mana kita bekerja, di mana kita sedang diberi tanggung jawab, talenta untuk melayani orang lain. Biarlah Tuhan memberkati kita.
Bila mana kita menjadi pelayan seperti ini, maka Allah Bapa akan meninggikan kita bersama-sama dengan Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Dr. Alvin, para pendengar yang dikasihi Tuhan. Bila kita diberkati dengan berbagai berkat duniawi, maka kita berhutang kepada orang-orang yang kurang beruntung. Kita wajib untuk melayani kelompok yang terpinggirkan itu. Kami berharap pendengar masih terus bergabung dalam pembahasan bab 60 buku Kerinduan Segala Zaman. Dan jika saudara memiliki komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk kami doakan, Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Dr. Alvin, Ibu Doli, dan Ibu Jenny, mari kita datang kepada diskusi. Saya memberikan komentar yang pertama. Kalau kita lihat dihubungkan atau bersambung dari bagian yang pertama. Pada saat ini, ketika Yakobus dan Yohanes melalui ibunya datang meminta tempat yang terutama di dalam kerajaan, dalam tanda kutip, yang mereka mengerti sebagai kerajaan Allah. Nah, ke-10 murid yang lain menjadi marah, karena ternyata itulah yang juga mereka inginkan. Karena ya terus terang seperti yang kemarin kita sudah sampaikan, bahwa sangat normal manusia mengharapkan kedudukan yang tinggi. Dan di mata manusia di dunia saat ini selalu ada 2 golongan besar, yaitu mereka yang menjadi pemimpin yang dianggap orang-orang dalam kedudukan yang tinggi, orang-orang yang membuat peraturan, orang-orang yang memerintah, dan mereka itu dilayani. Sementara kelompok yang kedua adalah orang-orang rendah, orang-orang yang melakukan tugas yang diperintahkan dan melayani kelompok yang pertama. Dan normal orang mau di kelompok yang pertama. Itulah keadaannya. Tetapi apa yang sudah kita dengar tadi, bahwa kerajaan Yesus berbeda. Kalau kerajaan di dunia ini yang diburu orang adalah mau dilayani, tetapi Yesus bilang, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini bukan sesuatu hal yang mudah sesungguhnya. Karena di dalam jemaat pun kita seringkali ada iri hati, ada yang sama seperti yang dialami oleh para murid. Bagaimana Dr. Alvin memberi komentar tentang ini? Ketika manusia ini dilahirkan contohnya, salah satu yang sudah ada di dalam benih manusia yang dilahirkan yang berdosa adalah cinta diri. Ingin dilayani. Ingin mendapat perhatian. Itulah manusia punya karakter. Tapi ketika Yesus datang, kecenderungan manusia tadi itu ada dalam badan kita gitu. Dan kecenderungan ini adalah lebih mudah untuk kita ikuti. Makanya orang katakan lebih mudah untuk melakukan kejahatan daripada untuk mau melakukan berbuat baik. Effortnya sangat besar sekali untuk mau berbuat baik. Untuk menjadi salah itu sangat cepat, mudah sekali. Tapi untuk menjangkau balik lagi itu perlu waktu dan perlu tenaga yang lebih banyak lagi. Tapi Yesus memberikan jaminan bagi kita. Jika kita mau belajar saja untuk menjadi rendah hati. Karena langkah pertama untuk kita bisa belajar menjadi seperti rendah hati seperti Yesus ini adalah kita bisa mengerti kebutuhan kita. Dan salah satu kebutuhan kita yang paling besar adalah kalau kita mengakui bahwa kita punya dosa, kita punya kelemahan, inilah yang menyiksa kita. Dan kesempatan untuk bisa mengerti hal itu hanya ketika kita berdiri di kaki salib. Sama seperti murid-murid Yesus tadi. Ketika setelah kematian Yesus, baru mereka bisa mengerti lebih dalam makna daripada apa yang Yesus ucapkan berkali-kali dalam 3,5 tahun perjalanan mereka bersama Yesus. Ketika Yesus belum mati, mereka belum mengerti. Mereka belum sampai ke sana. Nah, bagaimana dengan kita? Kita sudah punya pengalaman banyak bersama Yesus. Berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus sudah menjadi bagian kita. Itulah Injil itu. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menuliskannya. Dan ketika kita mengerti dan kita selalu memikirkan tentang Yesus di dalam penderitaan kerendahan hatinya disalib, maka kita akan merasa ngeri.
Tuhan ternyata saya ini orang berdosa. Saya begitu lemah. Saya tidak sanggup. Ketika saya kembali lagi keluar tidak memikirkan Engkau, saya berdosa kembali. Seperti Rasul Paulus, aku manusia celaka. Karena ketika aku berpikir membuat yang baik, tapi yang kulakukan jahat semata-mata. Dalam buku Roma pasal yang ke-7. Tapi sampai dia bilang, aku manusia celaka. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tapi syukur kepada Allah dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi bagaimana caranya? Yang tadi seperti dokter sampaikan, itulah kecenderungan manusia. Untuk mengalahkan kecenderungan ini hanyalah kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita. Oke, terima kasih banyak Dr. Alvin. Ibu Jenny, silakan. Terima kasih Dr. Grace, Dr. Alvin. Jadi kalau saya mengambil kesimpulan, kalau kita ingin bersama dengan Yesus atau kita memasuki kerajaan Yesus, cuma satu yang kita harus kita harus melayani orang dengan nggak pandang bulu, siapapun dia. Golongan apapun, kita harus melayani dia dengan tanpa pamrih tentunya, dengan rendah hati, karena kita nggak bisa milih-milih orang, siapapun dia, mau dia orang golongan tinggi, golongan rendah, peminta-minta sekalipun kita nggak bisa beda-bedakan. Tentu itu kan syaratnya kalau kita mau dalam kerajaan Yesus, bukan kayak di republik yang lain-lain gitu. Jadi untuk di kita ini yang kita mau ingin sama-sama dengan Yesus, hanya itu mungkin syaratnya ya. Kita harus berubah sifat-sifat kita dan jadi pelayan, bukan dilayani. Terima kasih. Terima kasih banyak, benar sekali Ibu Jenny, dan saya yakin para pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini juga dituntun oleh Roh bahwa kita harus mengubah mindset kita di dalam kerajaan Yesus. Yang dicari bukanlah kedudukan, tetapi sebagaimana Yesus datang untuk melayani, harus ditaruh di dalam pikiran kita bahwa kita adalah pelayan Tuhan. Kita harus melayani. Karena tadi ada kutipan yang sudah saya bacakan. Jika Ibu Jenny, Ibu Doli diberkati Tuhan dengan banyak berkat-berkat, baik rohani maupun berkat duniawi, kita mempunyai kewajiban bahkan berhutang kepada mereka yang tidak memiliki berkat yang sama. Jadi kalaupun kita mengalami kesusahan karena kita melayani, kita nggak boleh ngomel. Karena Yesus datang memang memberikan teladan seperti itu. Ibu Doli, silakan. Singkat aja, ini kayaknya undang-undang kerajaan Yesus itu, kerajaan baru itu melayani dengan kasih. Itu dengan apa yang Tuhan telah berikan untuk masing-masing kita. Saya rasa itu bagaimana Dr. Alvin? Ya, itu. Jadi undang-undang, kalau ada undang-undang berarti ada sesuatu pemerintahan, ya kan? Dan pemerintahan Yesus adalah kasih. Dan kasih ini kekal. Undang-undang sejagat raya, undang-undang selama-lamanya. Itu adalah tabiatnya yang kita akan pelajari dari waktu ke waktu. Dan ini suatu hal yang indah. Dan tabiat Yesus bukan tabiat untuk ditinggikan. Walaupun dia seorang raja yang luar biasa, semesta alam, pemilik segala sesuatu. Tapi dia belajar bagaimana seorang raja yang rendah hati. Itu yang kita lagi pelajari sekarang. Oke, dan mungkin jangan sampai ada yang menganggap kasih itu hanyalah perasaan. Bukan, kasih itu nampak pada waktu kita mengorbankan diri. Ketika kita tidak perasaan kita lagi tidak enak, tapi kita mau rela untuk mengatasi rasa tidak enak itu, dan kita memilih untuk melayani. Apakah kita capek atau bahkan kita disakiti, diperlakukan tidak adil. Jadi kasih itu nyata dari pengorbanan diri. Itulah kasih yang paling besar. Nah sekarang kalau kita mau dengan jujur melihat kondisi jemaat Tuhan saat ini, ada banyak perselisihan, ada banyak iri hati. Padahal firman Tuhan menyebutkan jika Yesus memerintah, jadi di dalam kerajaan Yesus akan ada sehati, sepikir di dalam kasih. Nah, kalau kita balik, kenapa ada banyak iri hati? Kenapa ada banyak perselisihan? Bagi saya berarti undang-undang kerajaan Yesus seringkali tidak kita sadari. Jadi harus action gitu. Ya. Kasih itu harus action. Ya, jadi nggak bisa kasih itu bukan perasaan. Karena nggak boleh ngomong doang. Iya benar. Karena kalau perasaan, ketika ada yang menyinggung hati kita karena perkataan yang mungkin pedas, hati kita tersinggung, kita udah nggak mau melayani. Jadi
kasih bukanlah perasaan, bahkan kasih adalah pengorbanan diri. Jadi mungkin kita perlu kalau ada perselisihan, cepat-cepat kita harus evaluasi. Nih, apakah saya ini tidak menyadari atau sudah lupa bahwa undang-undang kerajaan Yesus adalah kasih yang mengorbankan diri, kasih untuk melayani. Gimana Dr. Alvin? Iya, luar biasa ya. Bagaimana seorang pemimpin atau talenta yang Tuhan percayakan, contohnya kemampuan, harta, ya kan, kesanggupan, kepintaran, itu sebenarnya bukan untuk kita. Itu untuk melayani orang lain. Ada ayat lain di Al-Firman Tuhan mengatakan, aku menempatkan orang-orang yang miskin, orang yang susah di dalam jemaat adalah untuk menyatakan tabiat daripada orang-orang yang diberikan berkat materi, yang diberikan berkat pendidikan, yang diberikan berkat talenta untuk melayani orang-orang yang susah dan sulit di dalam jemaat. Wah, ini suatu hal yang indah. Dan kelihatannya kita berpikir di dunia ini, kalau lihat dari orang persentase orang yang berada dengan materi yang banyak dengan orang yang susah, lebih banyak yang mana? Lebih banyak orang yang susah. Di masing-masing negara kalau mau dilihat itu persentasenya hanya sedikit orang-orang yang diberkat. Jadi luar biasa. Ada begitu banyak perhatian yang harus diberikan juga kepada berkat-berkat yang Tuhan mau bagikan kepada orang-orang lain. Saya melihatnya dari satu sisi. Tadi Dr. Alvin bilang kan ada banyak sekali orang yang membutuhkan ternyata karena prosentasi mereka lebih besar. Tapi di pihak yang lain saya melihat ada banyak sekali kesempatan kepada orang-orang yang sedikit ini, yaitu golongan yang mampu, golongan yang tinggi, golongan yang di atas, untuk melakukan kebaikan, untuk melayani. Tuhan memberikan kesempatan yang sangat besar karena ada lahan yang dilayani yang begitu besar. Nah, saya tertarik Dr. Alvin, Ibu Jenny dan Ibu Doli tentang satu hal yang disebutkan dalam alinea terakhir bab ini, yaitu kita tidak dibenarkan untuk menguasai pikiran dan pribadi orang. Nah, bagi saya ini bukan suatu hal yang mudah karena seringkali kita sebagai pemimpin kita memaksakan. Kamu harus dengar saya. Ini baik, kamu harus ikut, harus dipaksa. Padahal kita tidak boleh mengendalikan. Ini tidak sederhana. Mungkin nanti mau komentari hal ini. Gimana itu? Umpamanya si pemimpin ini memang benar gitu ya. Terus dia mau memaksakan yang benar itu. Ya, benar. Gimana nih caranya Dr. Alvin supaya jadi benar gitu? Karena kan semua pemimpin kan salah. Iya, betul. Cara pemimpin Yesus, dia seringkali dia bersifat sabar. Kadang-kala ketika dia sudah mau menyampaikan sesuatu yang saya benar tapi ini salah, dia mau kasih tahu belum saatnya. Jadi dia harus menunggu cukup lama waktu sampai melihat pengertian mereka mengerti. Yang dia harus buat adalah dia tetap menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada mereka. Sama seperti Yohanes dan Yakobus dan ibunya tadi kan. Yesus lihat mereka begitu cinta kasih tapi pengertiannya belum. Dan Yesus dengan sabar menunggu sampai pengalaman itu. Dan penunggu pengalaman yang membuat mereka mengerti adalah dengan kematian dirinya di kayu salib. Baru orang-orang itu mengerti. Jadi kayak Ibu Jenny tanyakan, kita menunggu bagaimana sampai dia berkorban bagi orang lain. Baru kelihatannya seperti orang yang akan mengikuti dia dengan pilihannya sendiri. Bukan karena paksaan orang lain. Para pendengar sekalian, mengakhiri diskusi dan pembahasan bab 60, mari kita dengarkan kesimpulan berikut ini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kasih adalah peraturan alam semesta, undang-undang jagat raya yang akan kita hidupkan bersama-sama dengan Yesus dan makhluk-makhluk ciptaan lainnya untuk selama-lamanya. Dan ketika Yesus datang pada kali yang kedua menjemput saudara dan saya, dia hanya mau melihat adakah tabiatnya yang penuh kasih itu ada di dalam diri kita atau tidak. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih. Kami mempunyai pengalaman yang lebih dalam lagi bersama dengan Yesus. Kami mengenal tabiat Yesus yang lebih indah, kasih-Mu. Kasih yang tidak mementingkan diri, kasih yang mau melayani,
kasih yang mau berkorban bagi kepentingan manusia. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih-Mu akan menyelami hati kami dalam berbagai pergumulan kehidupan kami saat ini. Di dalam pengalaman keluarga kami yang mempunyai masalah, di dalam pendidikan kami, kesulitan keuangan kami, di dalam perjalanan karir kami, kesulitan mencari pekerjaan, di dalam kesehatan kami yang sedang terganggu, problema-problema mencari teman hidup, dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan hadir di hati kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami, bila mana kasih merupakan prinsip dalam kehidupan kami akan tetap mau melayani orang lain di tengah berbagai kesulitan yang sedang kami hadapi pula. Terpujilah nama-Mu Tuhan, memberkati para pendengar dan kami semua di tempat ini, dan tempat dimanapun penyiaran radio ini dilakukan. Karena kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Para pendengar sekalian, kami berdoa semoga berkat dari Yesus telah menjadi bagian para pendengar sekalian dan berharap untuk bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya, bab 61 dengan judul Sakeus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maisu, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.